para anggota majelis yang kami hormati, ibu bapak, para undangan yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi ibu dan bapak serta para hadirin sekalian yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran ibu dan bapak sekalian memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita tundukkan sejenak kepala kita. Kita panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Kiranya kita semua mendapatkan perlindungan serta ridho-Nya, khususnya bagi para anggota majelis. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua di dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung yang sangat kita cintai ini. Berdoa kita mulai. Selesai. Ibu dan bapak serta para hadirin yang kami muliakan, atas izin anggota para majelis yang terhormat, sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada pagi hari ini, Sabtu 13 Oktober 2012, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Hermawan Kresnotipoyono dan Profesor Ade Safruddin kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuannya yang terbaik untuk ITB dan untuk bangsa Indonesia. Ibu dan bapak serta para undangan yang kami muliakan, adalah merupakan tradisi dari Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik yang berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada pengembangan nilai-nilai institut sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat budaya bangsa. Melalui karya-karyanya, baik melalui karya pendidikan maupun penelitian, ITB berkontribusi aktif di dalam pengembangan daya saing dan martabat bangsa. Membangun keberdayaan potensi masyarakat adalah usaha penting yang kita lakukan. Pidato ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan Institut Teknologi Bandung melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kehadiran seorang guru besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin komunitasnya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah membawa bendera dalam keilmuannya, sehingga kehadiran seorang guru besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmuan baru serta komunitasnya yang akan menjadi aset amat penting ke depan, bukan saja bagi ITB namun juga bagi bangsa Indonesia. Ibu bapak, para hadirin yang kami muliakan, telah hadir di antara kita pada pagi hari ini yang amat berbahagia adalah putra-putra terbaik ITB, Profesor Hermawan Kresnotipoyono, guru besar dalam bidang rancang bangun material komputasional dan simulasi dinamika molekul pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, dan Profesor Ade Safruddin, guru besar dalam bidang ilmu perencanaan dan ekonomi transportasi pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau berdua akan menyampaikan pidato ilmiah Guru Besar atas nama Institut Teknologi Bandung sebagai pertanggungjawaban akademik seorang pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian. Ibu bapak sekalian, serta para anggota majelis yang sangat kami hormati, mengawali acara ini, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Hermawan Kresnotipoyono di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Hermawan Kresnotipoyono dilahirkan di Yogyakarta 7 Februari 1956. Di dalam karir akademik beliau ditemani oleh seorang istri tercinta, Indriani Rohmi, serta telah dikaruniai 3 orang putri putra, Rahima,
Indria Hanifah, Sabina Ilma Sakina, dan Muhammad Fadil Abdul Karim. Beliau lulus sarjana Teknik Fisika Institut Teknik Bandung pada tahun 1979. Beliau mendapatkan Master of Science in Electrical Engineering dari University of Hawaii pada tahun 1986, serta Doctor of Philosophy dalam bidang solid state dari The Ohio State University pada 1996. Karir dosen beliau pada Fakultas Teknologi Industri ITB dimulai dengan asisten ahli madya pada tahun 1980. Asisten ahli diperoleh pada tahun 1982, rektor muda pada tahun 1987, lektor pada tahun 2000, rektor kepala tahun 2001, dan guru besar dalam bidang rancang bangun material komputasional dan simulasi dinamika molekul pada Fakultas Teknologi Industri ITB pada April 2012 yang lalu. Dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah sarjana maupun pasca sarjana telah dipegang dan dibina oleh beliau. Sejumlah sarjana, magister, dan doktor telah pula dihasilkan dalam karir beliau sebagai pendidik. Demikian pula sejumlah buku dan catatan kuliah telah beliau tulis baik sendiri maupun bersama rekan-rekan di dalam komunitas keilmuan. Dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terdapat sejumlah penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, baik nasional maupun yang berkolaborasi dengan internasional telah diperoleh, bahkan beberapa di antaranya sedang berlangsung, yang itu semua menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau di dalam bidangnya, bukan saja pada tataran nasional namun juga pada tataran internasional. Untuk itu pula sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau telah pula diterbitkan oleh berbagai media ilmiah nasional maupun internasional yang sangat bereputasi. Sejumlah posisi sebagai visiting scientist dan joint research pada berbagai perguruan tinggi ternama di luar negeri, baik Jepang, Belanda, Jerman, Kanada, telah diperoleh sejak tahun 2004 hingga sekarang. Yang itu pula menunjukkan bukti pengakuan kapasitas akademik beliau pada tataran internasional. Kepemimpinan beliau di dalam akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama dengan kelompok keilmuannya, baik di dalam negeri maupun kolaborasi dengan luar negeri. Beliau menjadi reviewer berbagai publikasi nasional internasional dalam bidang keilmuannya, yang juga membuktikan atas pengakuan prestasi atas kepemimpinan yang diakui oleh komunitas ilmiah. Tidak sedikit jabatan akademik maupun non-akademik selama karir beliau menjadi dosen di Institut Teknik Bandung, baik yang di dalam ITB maupun yang di luar ITB. Beberapa antaranya dapat kita sebutkan. Beliau sebagai Ketua Departemen Teknik Fisika ITB tahun 2002 hingga tahun 2005, Ketua Program Studi Sarjana Teknik Fisika ITB tahun 2006 hingga tahun 2007, Kepala Laboratorium Perencanaan Material Komputasional pada Fakultas Teknologi Industri ITB sejak tahun 2006 hingga sekarang, dan pada kesempatan ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB sejak tahun 2011. Beberapa asosiasi profesi telah beliau ikuti dengan aktif, antaranya adalah Life Member of the American Physical Society, Masyarakat Instrumentasi Indonesia, Himpunan Fisika Indonesia, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Pembina Masjid Salman sejak tahun 1997 hingga 2007, anggota Majelis Pembina Masjid Salman sejak tahun 2008, dan Ketua Umum Asosiasi Masjid Kampus Indonesia sejak tahun 2007. Dua sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Hermawan Kresnogipoyono akan menyampaikan pidato ilmiah berbesar beliau yang berjudul Sumbangan Rancang Bangun Material Komputasional dalam Mempercepat Penemuan Material Fungsional Baru. Yang terpelajar Profesor Hermawan Kresnogipoyono, dengan segala hormat kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato yang telah disiapkan. Hadirin, mohon aplaus untuk Profesor Hermawan Kresnogipoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang amat terpelajar, Ketua Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Haryono Cokronegoro, beserta Sekretaris Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Hendra Gunawan, para anggota
Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang sangat kami hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan, perkenankanlah kami menyampaikan pidato Guru Besar di lingkungan Institut Teknologi Bandung dengan judul Sumbangan Rancang Bangun Material Komputasional dalam mempercepat penemuan material fungsional baru. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kegiatan akademik kami selama menempuh karir di Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang saya muliakan, kalau kita saksikan gambar-gambar yang kami tampilkan, produk-produk sebuah karya teknologi, produk semacam ini tidak mungkin hadir tanpa melalui proses yang disebut dengan rancang bangun. Sulit kita bayangkan produk secanggih ini hadir tiba-tiba saja tanpa melalui proses rancang bangun yang melibatkan kegiatan pemodelan dan simulasi. Rancang bangun itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu spesifikasi sebuah objek yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mencapai tujuan-tujuan pada suatu kondisi tertentu yang diperoleh melalui satu proses atau prosedur tertentu serta memenuhi sejumlah persyaratan dan kendala. Inilah gambaran singkat mengenai kurang lebih rancang bangun dari suatu karya. Dalam hal ini adalah misalnya pesawat terbang. Ada data-data, ada angka-angka yang dihasilkan yang dengan itu kemudian dapat digunakan untuk melakukan proses manufaktur. Rancang bangun produk dimaksudkan sebenarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam membangkitkan dan mengembangkan ide-ide melalui satu proses yang mengarah pada lahirnya produk baru. Itu merupakan kombinasi dari seni, sains, dan teknologi untuk mencipta produk 3 dimensi yang realistis. Rancang bangun material komputasional dalam hal ini produk baru berupa material fungsional baru yang melalui rancangan diharapkan dapat diperoleh material baru dengan fungsi-fungsi tertentu yang kita ingin. Difasilitasi oleh komputer yang memungkinkan perancang untuk berkomunikasi, memvisualkan, dan menganalisis ide-idenya sedemikian rupa yang di masa lalu tanpa bantuan komputer akan memakan waktu yang amat lama atau bahkan tidak mungkin diwujudkan sama sekali. Mengapa kita memerlukan kegiatan rancang bangun? Karena diharapkan dengan kegiatan ini diharapkan dapat menekan biaya dan waktu dan merupakan pelengkap dari pendekatan tradisional eksperimental dalam menelusur fenomena fisik yang tidak dapat ditelusuri secara eksperimen, dan sangat penting khususnya untuk mencari dan memperbaiki kinerja material fungsional baru. Ini adalah sebuah contoh, sebuah device yang kita kenal dan disebut dengan sel bahan bakar hidrogen. Di sini dapat kita lihat bahan bakarnya berupa hidrogen masuk ke dalam satu kompartemen, berinteraksi dengan suatu material, maka hidrogen akan pecah menjadi proton dan elektron. Proton mampu menembus membran, tetapi elektron tidak bisa, sehingga elektron bergerak keluar. Dengan kata lain akan dihasilkan energi listrik berupa arus listrik bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Sedangkan di kompartemen sebelah kanan ada oksigen masuk berinteraksi dengan suatu material baru dan dia akan siap untuk bereaksi dengan proton sehingga menghasilkan bahan turunan berupa air. Ini adalah sebuah device yang sangat mutakhir yang diharapkan suatu saat nanti mampu menggantikan bahan bakar fosil, bensin, premium, dan sejenisnya untuk menggerakkan berbagai macam device seperti automobil. Dengan isu mutakhir yang berkembang sekitar kita mengenai kemungkinan kita mengembangkan kendaraan tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, tapi menggunakan tenaga listrik, maka peranan device baru seperti fuel cell atau sel bahan bakar tadi bukan main, sentral peranan. Ini juga jenis buah device yang dikenal dengan nama baterai. Berbeda halnya dengan fuel cell, bahan bakar, sel bahan bakar
hidrogen yang memerlukan bahan bakar untuk menghasilkan energi, kalau ini merupakan suatu device untuk menyimpan energi melalui mekanisme elektrokimia. Sedangkan ini adalah suatu juga device modern yang kita kenal dengan biosensors yang bisa digunakan untuk mendeteksi berbagai macam sel-sel biologis yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit. Semua device ini memerlukan suatu material yang relatif atau bahkan baru sama sekali agar mereka bisa berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Metodologi yang kami gunakan dalam usaha mengembangkan material baru atau mencari material baru menggunakan teknik komputasional. Metodologi komputasional sebenarnya dapat diklasifikasikan secara garis besar sesuai dengan rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan problema fisik dan dimensi panjang dapat kita bedakan kurang lebih seperti ini. Kami bekerja di daerah fenomena fisik dalam skala waktu picosecond atau lebih kecil atau lebih besar sedikit. Nanosecond artinya 10 pangkat min 9 detik, picosecond 10 pangkat min 12 detik. Dengan dalam ukuran panjang dari angstrom sampai sekitar mikrometer. Bidang komputasi semacam ini disebut dengan nama populer art initio atau dinamika molekuler. Kami bekerja di wilayah ini, di wilayah rentang panjang hingga mikrometer dan di rentang ruang waktu hingga nanodetik atau nanosecond. Metodologi yang kami gunakan, paradigmanya dapat digambarkan secara singkat seperti ini. Kalau kita memiliki material baru atau material apapun yang kita ketahui hadir di tengah-tengah kita dengan perangkat teknologi yang sangat modern pada saat ini, dengan mudah, relatif mudah maksud kami, semua sifat-sifat fisik dapat ditentukan. Tetapi sebaliknya, yaitu jika diketahui sifat-sifat fisik suatu material yang kita inginkan, sungguh tidak mudah untuk melakukan sintesa material yang memenuhi kriteria tersebut. Misalnya seperti tadi pada contoh di dalam kompartemen sel bahan bakar, mungkinkah kita mencari material baru yang jika dia berinteraksi dengan hidrogen, maka hidrogen akan pecah menjadi proton dan elektron? Atau contoh-contoh lain kita bisa kembangkan lebih lanjut, mungkinkah kita menemukan material baru yang jika kita celupkan di dalam air kemudian mendapatkan suntikan cahaya matahari, maka air akan pecah menjadi hidrogen dan oksigen. Tantangan-tantangan di sekitar pencarian material baru. Dari kanan, dari sifat-sifat fisik, kemudian ditemukan material barunya. Ini dikenal dengan apa yang disebut balik atau reverse processes yang sungguh tidak mudah. Oleh karena itu kami mengusulkan dengan kawan-kawan kami, kolega-kolega kami di luar negeri, sebuah pendekatan proses yang memiliki siklus seperti ini. Jadi kita mencoba mengembangkan model terlebih dahulu yang kita kenal dengan virtual materials. Kemudian kita mencoba memverifikasi mengenai propertiesnya dengan menggunakan quantum simulation. Kita akan menghasilkan sejumlah informasi data yang bisa dipergunakan untuk melakukan sintesa. Manakala di dalam proses sintesis terdapat hal-hal yang belum kita inginkan, maka proses ini kita lakukan secara terus-menerus sampai suatu saat kita dapatkan material yang kita inginkan. Bagaimana melakukan pemodelan material? Memodelkan objek-objek makro sudah menjadi hal yang sehari-hari. Namun memodelkan material, karena materinya, penyusun pokoknya tidak tampak oleh mata, adalah sebuah tantangan tersendiri. Kami mencoba menggunakan metodologi yang sebenarnya sudah berumur sangat tua, diawali pada awal abad ke-19 dengan berbagai macam model. Pada dasarnya material dimodelkan dengan titik-titik yang kita kenal sebagai inti atom dan awan elektron. Kemudian energi total dari sistem yang terdiri dari inti atom dan elektron tersebut kita turunkan dengan berbagai macam pendekatan.
Salah satu di antaranya yang kami gunakan di sini adalah menggunakan density functional theory, teori rapat elektron. Energi total pada dasarnya dapat dinyatakan sebagai kumpulan dari energi potensial interaksi inti antar inti, energi potensial interaksi antara elektron dengan elektron, energi kinetik dari elektron, energi pertukaran korelasi, yang secara singkat dapat dirumuskan persamaan energi totalnya seperti yang tampak di layar. Energi total dari suatu sistem materi semacam ini memiliki peran yang luar biasa penting. Minimum dari harga energi ini memberikan kepada kita konfigurasi yang paling stabil. Oleh karena itu, problema salah satu yang hendak dipecahkan di dalam kegiatan-kegiatan rancang bangun material komputasional pada dasarnya adalah melakukan minimisasi dari fungsional energi seperti ini. Ini adalah suatu gambaran mengenai proses bagaimana optimisasi diselesaikan. Pada dasarnya, persamaan energi total ini dapat kita ubah menjadi suatu bentuk yang boleh kita sebut sebagai mirip persamaan Schrödinger yang sangat populer, sehingga pada dasarnya kita memerlukan dua engine utama di dalam memecahkan persamaan seperti ini, yaitu engine pertama adalah Schrödinger solver. Kemudian kita juga memerlukan satu engine yang lain yang kita kenal sebagai Poisson solver, karena dengan Poisson solver ini kita dapat mencari solusi yang dapat kita gunakan untuk menentukan rapat muatan dari elektron. Dari persamaan ini dapat dengan mudah kita segera melihat ada suatu siklus terus-menerus yang kita perlukan. Kita memberikan input menduga rapat elektron, kemudian dengan rapat elektron yang kita duga, proses perhitungan dalam suatu mekanisme akan menghasilkan suatu rapat elektron baru. Prosesnya akan terus berlangsung manakala rapat elektron baru masih memiliki perbedaan harga yang sangat besar, dan baru berhenti proses ini manakala harga keduanya tidak berbeda terlalu besar, berada dalam batas-batas yang diizinkan. Model dapat berupa sebuah konfigurasi awal, model struktur dari materi yang hendak kita coba teliti, kita kembangkan agar sejumlah fungsional baru dapat kita peroleh daripadanya. Dapat dimodelkan dengan suatu konfigurasi awal, dan konfigurasi awal akan menjadi masukan di dalam suatu proses perhitungan dengan memanfaatkan teknologi komputer yang utama. Density functional theory itu sendiri, daripadanya kita bisa menghitung energi total sistem, dan seperti yang saya sebutkan tadi, besaran ini mengandung informasi yang amat penting mengenai karakteristik sistem. Konfigurasi memberikan konfigurasi yang diperoleh dari nilai minimum, memberikan konfigurasi struktur yang paling stabil. Kemudian mengapa DFT dapat digunakan? Karena ia merupakan pendekatan yang selama ini memang terbukti sukses, tidak saja mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang ada konsisten dengan hasil pengamatan eksperimental, namun juga dapat digunakan untuk menduga berbagai macam karakteristik yang bisa dilahirkan dari suatu kombinasi konfigurasi dari atom-atom yang kita jadikan sebagai awal masukan ke dalam proses perhitungan ini. Dia dapat memberikan informasi sifat keadaan dasar dan sistem dan kerapatan elektron di dalam menghitung fenomena fisik selanjutnya berperan sangat besar, dan mampu memprediksi berbagai macam sifat molekuler seperti struktur molekul, frekuensi vibrasi, energi atomisasi, energi ionisasi, sifat elektronik dan magnetik, dan berbagai macam sifat-sifat fisik lain. Juga barang tentu metodologi ini pun juga memiliki kelemahan, bagaimana juga metodologi yang lain, kami memanfaatkan kekuatannya. Berbagai macam sifat fisik dapat diturunkan dari perhitungan-perhitungan semacam ini, sehingga kita bisa menduga lebih awal terhadap suatu konfigurasi yang kita persiapkan, yang kita ajukan, kira-kira sifat fisik apa saja yang bahkan dihasilkan oleh satu konfigurasi yang sedemikian. Kami menggunakan metode yang dikembangkan pada mulanya oleh Walter Krohn dan Sam, dan beliau memperoleh hadiah Nobel pada 1998. Betapa besarnya impact dari teori yang dikembangkan oleh beliau dapat dilihat dari jumlah citasi dari karya beliau.
dan jumlah papers yang menggunakan teori yang dikembangkan oleh beliau beberapa dekade yang silam. Kita akan menukik kepada riset mutakhir kami menggunakan metodologi yang tadi kami sebut. Kita akan menukik lebih dalam kepada riset kami di sel bahan bakar hidrogen yang kami yakin akan memiliki peran yang luar biasa besar di dalam waktu rentang 5 tahun ke depan. Berdasarkan data-data yang kami peroleh dari sumber fuel cell today, 2011 fuel cell patents review. Dari data-data yang disajikan di dalam fuel cell today tersebut, kita melihat perkembangan yang luar biasa cepatnya, paten-paten di sekitar fuel cell. Ini mengindikasikan bahwa fuel cell sudah mendekati proses produksi. Biasanya seperti itu pada era teknologi, manakala jumlah paten yang meningkat sangat drastis merupakan ciri bahwa sebentar lagi akan keluar produk baru. Kita bisa lihat yang paling leading, yang paling banyak menghasilkan paten fuel cell dalam rentang waktu terakhir ini adalah Jepang, sudah mendahului Amerika Serikat. Pada 2010 kita lihat Jepang sudah menghasilkan paten fuel cell mendekati angka beberapa kasus, kemudian disusul oleh Amerika Serikat. Jadi kita dapat menduga dalam waktu dekat akan menyaksikan produk-produk fuel cell dari Jepang. Kemudian kita juga bisa melihat industri apa saja yang memiliki kontribusi besar dalam menghasilkan paten-paten fuel cell. Pada 2010, Samsung menempati yang tertinggi, kemudian Honda, Toyota, Nissan. Kita bisa menyaksikan industri mobil melakukan investasi besar-besaran dalam riset fuel cell, sehingga kita bisa mengharapkan dalam waktu dekat kemungkinan besar sejumlah automobil akan digerakkan oleh fuel cell. Digunakan dalam kompartemen suatu automobil yang menggunakan energi dari hidrogen. Tantangan masih cukup banyak yang harus diselesaikan agar fuel cell menjadi pengganti bahan bakar fosil. Sejumlah diantaranya adalah seperti yang kami sajikan di sini. Ini juga kami ambil dari sejumlah report mutakhir mengenai riset di dalam fuel cell. Misalnya diantaranya harus tahan bekerja sekurang-kurangnya 5.000 jam atau 10 tahun usia operasi, memenuhi semua persyaratan kinerja, daya tahan, biaya produksi, dan sebagainya. Ini report yang kami sudah publikasikan, penelitian kami berkaitan dengan fuel cell, yang publikasikan dalam Journal of the Physical Society of Japan, Japanese Journal of Applied Physics, kemudian juga Journal of, nanti pada berikutnya kami tunjukkan karya-karya kami. Kami mengusulkan sebuah metodologi dalam usaha kami untuk memahami sifat fundamental dari cara kerja fuel cell dengan menggunakan cobalt polypyrrole konfigurasi. Ini dirangsang oleh penelitian sebelumnya yang dilaporkan dalam majalah Nature. Di dalam majalah Nature tersebut disebutkan masih banyak hal yang belum dipahami secara fundamental, kemudian kami mengusulkan penjelasan secara fundamental, sehingga diharapkan suatu saat nanti metodologi ini dapat digunakan untuk mencari material baru pengganti platinum yang sekarang digunakan dalam katalis pada kompartemen di dalam fuel cell. Fuel cell menghadapi tantangan terbesar untuk produksi massal karena dia masih menggunakan platinum yang harganya menjadi sangat mahal karena produksi platinum di seluruh dunia. Seandainya platinum ini digunakan dalam kompartemen fuel cell automobil saja tidak akan mencukupi. Kita mengetahui jumlah produksi automobil per tahun mendekati angka 10 juta. Target yang diinginkan pada saat ini oleh Departemen Energi Amerika Serikat adalah setiap fuel cell tidak boleh lebih menggunakan 0,1 mg per cm persegi dari katoda
di dalam kompartemen fisik. Angka itu belum tercapai hingga ini. Oleh karena itu, para peneliti dunia mencoba berlomba-lomba mencari pengganti platinum tersebut. Kami termasuk terlibat dalam perlombaan tersebut. Kami mengusulkan pendekatan metodologis yang sifatnya fundamental bersama rekan-rekan kami dari laboratorium di Universitas Osaka di Jepang dan rekan kami dari Center for Fuel Cells di Kanada. Hasil-hasil ini mendapatkan apresiasi dalam bentuk publikasi diterima di jurnal yang amat bergengsi. Ide dasarnya, dengan material ini kami bisa menunjukkan bahwa di kompartemen katoda, oksigen yang masuk dalam kompartemen tersebut mengalami pelemahan chemical bonding. Ini persis seperti karakteristik yang dimiliki oleh platinum di ruang atau di dalam kompartemen katoda, yaitu memecah oksigen sedemikian rupa dalam suatu reaksi yang disebut oxygen reduction reaction. Reaksi reduksi oksigen sehingga oksigen siap untuk berinteraksi dengan proton yang masuk dari kompartemen sebelah kiri, sehingga proses yang menghasilkan energi itu tetap berlangsung. Tantangannya adalah bahwa produksi proton di ruang anoda jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan katalis yang sedang dikembangkan yang berada di ruang katoda untuk memperlemah chemical bonding dari oksigen. Akibatnya, karena ketersediaan oksigen yang siap berinteraksi dengan proton itu terlambat ketersediaannya, maka ruang kompartemen akan dibanjiri oleh proton dan dapat merusak membran. Kami terlibat di dalam riset di samping untuk menangani katalis di ruang katoda, kami juga mencoba terlibat di dalam pengembangan membran, bagaimana interaksi yang terjadi dalam membran yang belum sepenuhnya dapat kami laporkan pada kesempatan kali ini. Jadi dapat terlihat dengan metodologi yang kami tawarkan bagaimana mempelajari mekanisme seperti itu dengan angka-angka yang kami sajikan di sini terlihat dengan jelas betapa chemical bonding dari oksigen kalau bahan ini kita gunakan di dalam ruang katoda memang benar mengalami pelemahan sehingga oksigen siap untuk berinteraksi dengan proton dan menyebabkan proses penghasilan energi di dalam fuel cell akan terus berlangsung. Ini adalah rincian lebih detail dari proses-proses tersebut. Kemudian kami juga bergerak dalam bidang biosensors. Kami mencoba mencari material-material baru yang dapat digunakan untuk melakukan imobilisasi biomolecules agar kita mampu mendeteksi molekul-molekul biologis yang memiliki karakteristik yang tidak kita inginkan. Yang paling baik adalah digunakan sensor yang juga berupa biomolecules. Oleh karena itu diperlukan biomolecules yang dapat kita tangkap, tetap berada di device, sehingga dia bisa merupakan bagian kesatuan dari sesuatu yang kita sebut sebagai biosensor. Kami mengembangkan material yang dapat digunakan untuk melakukan imobilisasi sejumlah biomolecules. Hasil ini juga sudah kami publikasikan, juga menggunakan metodologi yang tadi kami sebutkan di sejumlah publikasi kami, menggunakan juga sejumlah bahan-bahan yang kami gunakan juga untuk fuel cell, yaitu bahan conjugated polymers yang memiliki sifat semikonduktif, sehingga electronic circuitry bisa embedded di dalamnya nantinya dalam jangka yang lebih panjang, semoga. Kemudian kami juga terlibat dalam kegiatan pengembangan baterai polimer lithium. Sesuai dengan peta riset dalam kakak kami yang bergerak dalam usaha mencari energi baru dan terbarukan, di samping fuel cells kami juga menekuni bidang baterai polimer lithium. Ini publikasi yang sudah kami hasilkan, baru keluar pada tahun 2012, diantaranya di Solid State Communication, di samping juga Japanese Journal of Applied Physics, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, di samping juga sejumlah proceeding conference. Penelitian kami pada dasarnya sama, mencari dalam hal ini adalah mencari elektrolit yang dapat digunakan menjadi jembatan terjadinya transport ion
mekanisme agak sedikit berbeda dibandingkan fuel cell. Jadi baterai ini dapat berfungsi apabila terjadi transport ion, doping dan didoping dari elektron sehingga dihasilkan energi. Kami mencoba mencari alternatif materi, dalam hal ini ada elektrolit polimer yang memiliki karakteristik mampu menjadi jembatan untuk lalunya ion-ion yang merupakan syarat agar dapat dihasilkan, dapat disimpan energi, mohon maaf, karena baterai fungsinya adalah penyimpan energi. Ini sejumlah informasi yang sudah kami peroleh dari riset-riset mutakhir kami. Kami mencoba mengusulkan sebuah materi yang kami sebut sebagai lithium monoaryl and polyethylene oxide, sebuah kombinasi material yang coba kami teliti bagaimana mekanisme transport ion di dalam materi seperti ini yang kami duga dapat digunakan sebagai elektrolit polimer dalam satu baterai polimer lithium. Tantangannya sudah barang tentu sebagaimana fuel cell, juga amat banyak di sini. Kita berharap bahwa kita bisa menghasilkan suatu high energy density battery juga dengan waktu charging yang sangat singkat, sehingga juga dapat digunakan sebagai alternatif di samping untuk menggerakkan perangkat-perangkat elektronik ringan, tapi yang lebih diharapkan adalah mampu juga menjadi sumber energi dari automobil. Tantangannya masih cukup besar di bidang ini, khususnya kita masih menghadapi persoalan bagaimana kita menghasilkan high energy density baterai dengan waktu charging yang singkat. Di sini kami menggunakan di samping DFT, Density Functional Theory, kami juga menggunakan sebuah metodologi yang merupakan salah satu bidang yang kami tekuni, yaitu simulasi dinamika molekul. Dalam simulasi dinamika molekul ini, interaksi antar partikel ditentukan oleh medan potensial yang digunakan di dalam sistem materi seperti ini. Dengan menggunakan simulasi dinamika molekul, kita dapat menyaksikan bagaimana ion-ion itu bergerak di dalam sistem ini, karena kita memang menginginkan agar materi ini bisa menjadi jembatan lalunya ion-ion sehingga transfer ion dapat terjadi, dan itu merupakan sebuah syarat yang dituntut oleh suatu penyimpan energi yang kita sebut sebagai baterai. Kita bisa mendapatkan data-data yang sangat rinci mengenai material baru yang kami usulkan tersebut. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa rancang bangun material merupakan suatu metodologi yang dapat memberikan sumbangan untuk mempercepat proses penemuan material fungsional baru yang sangat penting peranannya di dalam pengembangan teknologi lebih lanjut. Dari sejumlah contoh penggunaan metodologi untuk mencari material fungsional baru tersebut, khususnya untuk keperluan sel bahan bakar, hidrogen, baterai, dan biosensor, metodologi yang kami usulkan juga hasil kajian kami telah mendapatkan apresiasi yang memadai. Rencana kami ke depan adalah penelitian akan terus kami fokuskan pada usaha-usaha untuk mendukung pencarian sumber energi baru dan terbarukan, pendeteksian dini berbagai penyakit melalui pengembangan material dan biosensor, dan juga katalis baru. Di samping itu kami juga merencanakan untuk senantiasa melakukan penyebarluasan metodologi ini ke masyarakat akademis maupun industri, sehingga cukup banyak tenaga-tenaga ahli yang bisa bersama-sama untuk menyelesaikan sejumlah problema yang sangat tergantung kepada keberadaan material fungsional baru, melengkapi metodologi eksperimental yang ditekuni oleh rekan-rekan kami. Juga kami merencanakan terus secara konsisten terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan proses belajar dan mengajar, khususnya di bidang yang kami tekuni. Ini roadmap penelitian kami yang kami susun beberapa tahun yang silam, dan sudah terlihat perkembangan yang kita harapkan, karena pada tahun 2012, 2011, 2010 sudah banyak produk-produk kami yang diakui secara internasional dalam bentuk berbagai macam publikasi. Ini masih yang lama, oleh karena itu masih tertulis di sini to appear, juga belum dicantumkan hasil-hasil mutakhir kami. Sekedar gambaran bagaimana sejarah perjalanan kami.
Kurang lebih 10 tahun yang lalu, fasilitas yang kami coba kembangkan untuk menjawab tantangan mengenai betapa padatnya kebutuhan komputasi yang diperlukan, kami secara sederhana menggabung sejumlah komputer PC menjadi klaster karena kami tidak sanggup membeli superkomputer pada saat itu. Dengan sangat sederhana, fasilitas macam ini kami terus kembangkan hingga saat ini kami coba lebih advance lagi, mengembangkan klaster-klaster tersendiri. Kami bangun sendiri di lab kami untuk memenuhi kebutuhan mengenai komputasi yang amat intensif tersebut. Di samping kami juga tetap menjalin hubungan internasional dengan rekan-rekan kami di luar negeri. Kolaborasi internasional kami lakukan dengan Osaka University, Profesor Hideaki Kasei, Dr. Yoko Herenhan dari Department of Technology, Profesor Melanie David, kolega kami, Dr. Iben Saider Institute for Fuel Cell Innovation, National Research Council of Canada. Kami terus menjalin sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan berkaitan dengan fuel cell. Hadirin yang sangat kami muliakan, perkenankanlah pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam karena tidak mungkin perjalanan panjang pengembangan sebuah metodologi baru tanpa keterlibatan banyak pihak, dan kami mengakui sepenuhnya bahwa posisi kami tercapai dalam tingkat seperti saat ini tidak dapat kami lepaskan dari sumbangan nyata. Yang pertama, para mahasiswa kami. Kami bersyukur sekali diizinkan oleh Tuhan memiliki mahasiswa yang sangat brilian, yang semula tidak dikenal lab kami. Kemudian dengan izin dari Tuhan, sejumlah anak-anak yang sangat brilian bersedia bergabung dengan kami. Sejumlah daripadanya kami sebutkan nama-namanya di sini. Juga hadir di belakang para mahasiswa kami yang sedang menempuh pendidikan S1, S2, S3. Ada Hanifah Dina di belakang, Emma Safiti, Kane Supri, Wahyu Arif Wibowo, Prabowo, Vera Terunisa, Cica, dan sebagainya. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun kami mengakui sepenuhnya kami sangat beruntung memiliki mahasiswa-mahasiswa yang hebat. Kemudian para guru senior, rekan-rekan senior maupun junior, guru sejak dari SD hingga perguruan tinggi, kami boleh sebut di lingkungan IPB adalah Bapak Surarjo Kertoatmojo almarhum, Bapak Alprapto Widodo, Bapak Adi Waratama, Profesor Dr. Sugianto, Profesor Dr. Arifin Mardiman almarhum, Profesor Dr. Andrianto Handoyo, Profesor Dr. Benyamin Sunarto, Profesor Dr. Haryono Acokonegoro, Profesor Dr. Amoranto Trisnopuji. Semuanya punya kontribusi yang luar biasa pada pengembangan karir kami. Kemudian juga para dosen junior yang hebat-hebat. Saya merasa bersyukur belum ada yang sempat menyalip kami. Praktis hampir bersamaan kami sudah disalip. Karena sebulan, 2 bulan kemudian junior kami juga memperoleh anugerah guru besar. Jadi kami bersyukur memiliki para junior yang hebat-hebat yang selalu mengintip kami untuk tidak boleh lengah. Jadi saya sangat bersyukur di lingkungan akademik yang seperti itu. Kemudian para rekomendator, Profesor Dr. Joko Santoso, Profesor Dr. Joko Soeharto, Profesor Dr. Bambang Suciatmo, Profesor Dr. Safan Hadi, Profesor Dr. Tommy Firman, Profesor Dr. Sugianto, Profesor Dr. Benyamin Sunarko, Profesor Dr. Andrianto Handoyo, Dr. Haryono Acokonegoro, Profesor Dr. Hideaki Kasei, Dr. Hiroshi Kataima Yoshida. Beliau berkenan untuk memberikan rekomendasi kepada saya sehingga proses pengusulan guru besar berjalan sangat lancar. Oleh karena itu kami ingin mengaturkan terima kasih kepada beliau-beliau yang sebagian diantaranya hadir di tengah-tengah kita. Ada Profesor Haryono, Pak. Lalu Profesor Tommy Firman, tadi kami juga lihat ada Profesor Tommy Firman adalah senior kami, bersama-sama belajar di Amerika Serikat. Kemudian ada Profesor Andrianto Handoyo juga ada, senior kami di Teknik Fisika. Kami berterima kasih sekali pada beliau-beliau. Profesor Hideaki Kasei tidak bisa hadir, Profesor Hiroshi Kataima Yoshida juga tidak bisa hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Beliau memberikan kesempatan yang luar biasa selama 6 tahun terakhir, membuka laboratoriumnya, menyediakan fasilitas pada kami sehingga kami dapat terus mengembangkan keilmuan.
yang memerlukan fasilitas yang untuk sementara memang belum kami miliki. Lalu kami memiliki keluarga besar. Saya syukur sekali ada ayah bunda. Ayah Dr. Deswadi sudah wafat. Saya percaya dia akan senang. Kemudian ibunda hadir di sini. Ibu kami sudah 81 tahun bisa hadir. Ibunda Haja Sumadi di depan. Kemudian kami juga bersyukur sekali memiliki mertua Abah Haji Sarkasi almarhum dan Mama Hajah Rehana yang mengizinkan saya mempersunting putrinya. Tidak terbayangkan kalau beliau tidak mengizinkan, mungkin perjalanan karir kami akan berbeda. Kemudian ada besan kami melengkapi kebahagiaan kami juga hadir di sini, Ibu Hajah Nani Yamaningsi. Lalu ada kakak dan adik-adik yang memberikan semangat tanpa henti, selalu bertanya kapan profesornya nanti disalib kalau tidak segera. Tidak semuanya bisa hadir, tapi ada adik kami di sini. Mohon maaf, dan juga ada Profesor Benyamin Sunarko tadi tidak hadir sebagai salah satu rekomentator. Adik kami ulang lagi, Insinyur Ajar Sulistowati Wisnuwardani ada di sini di belakang dengan suaminya Dr. Sunanang Haryanto, kemudian Dr. Insinyur Tri Wulandari Satiti Jati Dewayana ada di belakang bisa hadir. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan yang membahagiakan ini. Kemudian ada kakak dan adik Pak, Bapak dan Ibu Haji Ibrahim Sarkasi SE hadir bersama kita. Adik ipar kami nampaknya tidak bisa hadir, semula ingin hadir, dan Ahmad Hussein Lubis. Kemudian the special ones, saya harus menyebut namanya walaupun bagian dari saya karena kontribusi mereka luar biasa besar pada proses perjalanan karir kami, ups and down. Yang pertama adalah istri Mr. Hajah Indiani Rohmi itu di depan sebelah sana. Kemudian anak-anak dan menantu kami. Yang pertama Indria Rahimah Hanifah ada di belakang, dan suaminya Sena Pradipta. Mereka adalah pengantin baru menikah seminggu yang lalu. Jadi kami mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kemudian anak kami Sabrina Ilma Sakina di belakang, dan Muhammad Fadil Abdul Karim juga berada di belakang. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada mereka semua, dan sungguh tidak boleh dilupakan terima kasih kepada semua hadirin yang dengan tekun dan sabar mengikuti pidato guru besar kami dalam forum yang sangat terhormat yang disediakan oleh Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Izinkanlah kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada hadirin semua. Semoga semua kebaikan itu dibalas dengan kebaikan yang berlimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga kebaikan itu pula terus akan mendorong kami untuk berkarya lebih lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin sekalian, Profesor Hermawan Kusnodipoyono dengan pengalaman akademiknya yang sangat kaya atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan pidato ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia yang telah pula kita nikmati sebagai suatu kuliah yang sangat berharga di pagi hari ini. Untuk itu sekali lagi kami mengundang para hadirin untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Profesor Hermawan Kusnodipoyono bersama komunitas ilmiahnya sebagaimana yang telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor Hermawan Kusnodipoyono di dalam memimpin keilmuannya akan menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya
serta bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Akhirnya hadirin sekalian yang sangat kami muliakan, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada pagi siang hari. Pada akhir sidang ini nanti kami mengundang Profesor Adi Sabudin serta keluarga, serta Profesor Hermawan Kresno Sukoyono serta keluarga untuk berdiri di panggung ini guna menerima ucapan selamat dari para hadirin. Atas izin anggota majelis yang terhormat, dengan ini sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada pagi hari ini, Sabtu 13 Oktober 2012 kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.